Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sofia Zalfa Fadila, Sekar Ayu Widyastuti, Sekar Arum Pramusti, dan Salma Firda Sabila akan menjelaskan materi tentang pendekatan fenomenologi dalam penelitian keagamaan. Baik, langsung saja pemaparan materi akan langsung dipaparkan oleh anggota kelompok kami. Materi yang pertama adalah sejarah awal munculnya pemikiran fenomenologi. Jadi pada sekitar abad 15 dan 16 Masehi itu masa revitalisasi agama dan juga kebangkitan Eropa. Jadi sekitar abad 15 dan 16 Masehi di Eropa itu telah terjadi suatu perubahan terbesar di dalam perspektif manusia tentang dirinya. Hal ini dikarenakan pada abad pertengahan, manusia itu memandang segala hal dari sudut pandang ketuhanan. Kaitannya dengan Tuhan yang menciptakan, mengarahkan, mempertahankan, serta menjadi penyelamat manusia dan seluruh alam semesta. Selanjutnya, muncul modernitas mengubah paradigma berpikir ini. Bahkan peralihan tersebut pada satu keadaan bersifat dekonstruktif. Reformasi pada abad 16 banyak terjadi penolakan klaim gereja serta dasar-dasar ateisme yang dirumuskan oleh para filsuf pada era itu. Nah, hal ini yang mengantarkan peradaban Eropa menuju masa pencerahan. Nah, oleh karena itu muncul dua aliran bertentangan, yaitu aliran rasionalisme dan aliran empirisme. Nah, kemudian pertentangan itu berlanjut memunculkan filsafat barat, yaitu idealis dan realis. Immanuel Kant pernah berupaya untuk menyatukan dua kecenderungan ini. Namun yang terjadi justru pengunggulan idealistik atas realistik. Pun tokoh Hegel yang malah terjebak pada prioritas ide dan konsep atas materi. Efeknya, tesis yang dikemukakannya itu lebih mirip kepada mitos serta konsepsi daripada ke realitas. Kemudian pada abad ke-19 Masehi, Edmund Husserl itu berhasil menyatukan kecenderungan idealis dan realis. Jadi tokoh Husserl itu berupaya membongkar filsafat barat itu dengan menghancurkan ketertutupan kesadaran. Karena kesadaran sesuai kodratnya itu mengarah kepada realitas. Kemudian Husserl itu menciptakan pendekatan filsafat yang menganalisa kesadaran dan objek-objeknya secara sistemik dan berdasarkan pengalaman. Nah, kemudian pendekatan ini yang akan dinamakan menjadi pendekatan fenomenologi. Materi yang selanjutnya yaitu pengertian pendekatan fenomenologi. Secara bahasa, kata fenomenologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata peinein yang memiliki makna memperlihatkan. Kemudian dari kata tersebut muncul kata peinemein yang bermakna suatu yang muncul. Nah, dalam bahasa sederhana, fenomenologi itu berarti kembali pada sesuatu itu sendiri atau back to the things themselves. Dan untuk secara istilah, pendekatan fenomenologi yaitu bentuk pendekatan ilmiah yang berupaya untuk mencari esensi atau hakikat di balik suatu kejadian. Nah, dalam hal ini adalah manifestasi agama yang terjadi di dalam kehidupan manusia, menurut Abdullah pada tahun 96. Materi yang selanjutnya yaitu karakteristik pendekatan fenomenologi dalam bidang agama. Jadi ada dua karakteristik pendekatan fenomenologi dalam bidang agama. Yang pertama, pendekatan ini merupakan metode dalam memahami agama orang lain dalam perspektif netralis
Dalam situasi ini, peneliti menggunakan preferensi orang yang bersangkutan untuk mengkonstruksi dalam dan berdasarkan pengalaman orang tersebut. Artinya, dalam kondisi ini, peneliti menanggalkan dirinya sendiri dan berusaha membangun dari pengalaman orang lain, dan dapat dikatakan bahwa pendekatan fenomenologis ini menggambarkan makna dari pengalaman yang telah dijalani oleh seseorang atau beberapa orang sehubungan dengan konsep tertentu. Karakteristik yang kedua yaitu dalam menggali data pada pendekatan fenomenologis ini dibantu dengan disiplin ilmu yang lain seperti ilmu sejarah, arkeologi, filologi, psikologi, sosiologi, studi sastra, bahasa, dan lain-lain. Jadi, pendekatan fenomenologi mengkonstruksi rancangan taksonomi untuk mengklasifikasikan fenomena masyarakat beragama dan berbudaya. Pendekatan fenomenologis ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kelebihan pendekatan fenomenologi. Jadi, kelebihan pendekatan fenomenologi ini diantaranya yang pertama, perspektif yang unik. Ada beberapa nilai yang dapat ditemukan dalam memfokuskan penelitian pada bagaimana orang memandang suatu peristiwa atau fenomena daripada hanya bagaimana fenomena itu ada dalam ruang hampa. Yang kedua yaitu pemahaman. Mungkin manfaat terbesar dari penelitian fenomenologi adalah kenyataan bahwa hal itu dapat memberi kita pemahaman yang mendalam dan terperinci tentang suatu fenomena. Yang ketiga yaitu kaya akan data. Karena data yang diperoleh pada pendekatan penelitian fenomenologi ini diperoleh dari cukup banyak individu, maka data yang dapat diterima seorang melalui penelitian fenomenologi lebih kaya dan mengesankan. Hal tersebut merupakan bentuk penelitian yang memungkinkan pendekatan yang benar-benar unik untuk memahami fenomena. Pendekatan fenomenologi ini juga memiliki kekurangan. Beberapa kekurangannya yaitu yang pertama, subjektivitas. Menetapkan reliabilitas dan validitas dalam penelitian fenomenologi dapat menjadi tantangan tersendiri, sehingga ada kecenderungan penelitian yang bersifat subjektif. Yang kedua yaitu bias. Bias yang ditimbulkan peneliti dapat mempengaruhi penelitian, dan ini terutama berlaku pada penelitian fenomenologis. Yang ketiga yaitu presentasi hasil. Mempresentasikan temuan penelitian ini lebih sulit karena hasil penelitian dapat terbukti sangat kualitatif, yang membuatnya sulit untuk menyajikan temuan dengan cara yang dianggap berguna oleh praktisi. Baik, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu bagaimana cara seorang peneliti mengaplikasikan pendekatan fenomenologis dalam penelitian agama. Yang pertama yaitu, peneliti perlu memahami perspektif filosofis di balik pendekatan itu, khususnya konsep tentang mempelajari bagaimana orang mengalami fenomena. Konsep image adalah penting di mana peneliti mengurung gagasan-gagasan yang telah terbentuk sebelumnya tentang suatu fenomena untuk memahaminya melalui suara-suara informan. Lalu yang kedua, peneliti menulis pertanyaan-pertanyaan penelitian yang mengeksplorasikan dari suatu pengalaman bagi individu dan meminta individu untuk menggambarkan pengalaman hidup mereka sehari-hari. Lalu yang ketiga yaitu peneliti kemudian mengumpulkan data dari individu yang mengalami fenomena yang sedang diteliti. Khususnya, informasi ini dikumpulkan melalui wawancara yang panjang atau ditambah dengan refleksi diri dan deskripsi-deskripsi yang dikembangkan sebelumnya dari karya-karya artistik dengan informan. Lalu, yang keempat, yaitu langkah-langkah analisis data fenomenologis pada umumnya sama dengan semua fenomenolog psikologis yang mendiskusikan metode-metode. Semua fenomenolog psikologis menggunakan sejumlah rangkaian langkah yang sama. Rancangan prosedur dibagi ke dalam pernyataan-pernyataan atau horizonalisasi. Kemudian, unit-unit ditransformasikan ke dalam cluster of meanings atau kumpulan makna
yang diekspresikan dalam konsep-konsep psikologis atau fenomenologis. Terakhir, transformasi ini diikat bersama-sama untuk membuat deskripsi umum tentang pengalaman. Deskripsi tekstural tentang apa yang dialami dan deskripsi struktural tentang bagaimana ia dialami. Sebagian fenomenolog membuat variasi dari pendekatan ini dengan memasukkan makna pengalaman personal dengan menggunakan analisis subjek tunggal sebelum analisis antar subjek dan dengan menganalisa peran konteks dan prosesnya. Lalu yang terakhir, yang nomor 5, yaitu laporan fenomenologis diakhiri dengan pemahaman yang lebih baik dari pembaca tentang struktur atau esensi yang esensial, tidak berubah dari pengalaman, sembari mengakui bahwa makna tunggal yang utuh dari pengalaman itu eksis. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pendekatan fenomenologi adalah pendekatan yang berusaha untuk memahami esensi atau makna dari berbagai peristiwa dan interaksi manusia di dalam situasi yang khusus. Nah, dari sini kita bisa pahami jika si peneliti itu berusaha untuk masuk ke dalam situasi tersebut, berusaha menyelami kira-kira apa makna dari kejadian itu, dan kira-kira apa alasan mereka melakukan itu. Nah, salah satu contoh studi kasus yang saya peroleh dari beberapa referensi yaitu tentang jilbab sebagai gaya hidup komunitas hijabers Solo. Nah, yang pertama, makna hijab bagi anggota komunitas. Pemaknaan hijab bagi anggota komunitas hijabers adalah sebagai pembatas, penutup aurat, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah yang dapat menjadikan pelindung dan suatu kewajiban agama guna menjaga kehormatan wanita muslim. Yang kedua adalah alasan mereka menggunakan hijab. Setelah dilakukan penelitian, ternyata ditemukan banyak hal yang melatar belakangi para anggota hijabers Solo untuk mulai memakainya. Ada yang dilatar belakangi oleh kesadaran sendiri, keinginan, dan lingkungan keluarga yang islami. Mereka berusaha menunjukkan jika hijab bukanlah penghalang sesuatu ataupun hal yang kuno, ataupun sesuatu yang menghalangi aktivitas. Jilbab yang gaul, stylish, dan sesuai dengan syariat Islam telah membawa seperangkat nilai dan tren komunitas ini sebagai gaya hidup mereka. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi ini membuat peneliti agar terjun ke dalam aktivitas mereka, guna mengetahui peristiwa tersebut dari perspektif mereka, mengesampingkan pendapat sendiri dan sifatnya itu subjektif. Karena apa? Karena peneliti berusaha untuk menjadi subjek tersebut agar bisa memahami apa makna yang terkandung dalam suatu fenomena yang terjadi.